ya, di TikTok joget-joget pargoy gitu ya. Dinasihati sama Mbah Hamid, anakku sudah jangan makan gula. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat kampus, gimana kabarnya hari ini? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat di bulan Ramadan sehingga puasanya dapat berjalan dengan lancar. Baik, perkenalkan, nama saya Nafa Nabila dari jurusan Pendidikan Agama Islam UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Dan kali ini kita spesial banget untuk podcastnya adalah edisi Gebyar PPPAI tahun 2024. Dan saya sekarang sedang bersama narasumber yakni Abi Laskar Amar Ma'rufi dan yang juga mahasiswa dari Pendidikan Agama Islam UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Mungkin Mas Rufi bisa memperkenalkan dulu nih kepada kita apa sih tema podcast pada hari ini? Oke, baik. Tema podcast kita pada kesempatan kali ini yaitu tentang mahasiswa PAI dan juga dakwah. Mahasiswa PAI, dakwah gitu. Baik. Kalau boleh tahu nih, kenapa sih memilih tema tersebut mahasiswa PAI dan juga dakwah? Oke. Sebenarnya kalau kita kemudian teliti kembali bahwasannya mahasiswa PAI Pendidikan Agama Islam berarti di situ harus paham, harus menguasai dua hal. Yang pertama adalah pendidikan dan yang kedua adalah agama Islam. Artinya pendidikannya fokus kepada agama Islam. Nah, pendidikan itu kan erat kaitannya dengan dakwah. Artinya ya mengajak semua orang untuk menyampaikan kepada kebaikan. Khususnya kalau pendidikan ya di Indonesia ya mulai dari jenjang SD, SMP, SMA atau bahkan nanti ada di antara teman-teman mahasiswa yang menjadi dosen. Nah, muatan materi yang kita pelajari di PAI itu semuanya untuk kebaikan kita di dunia maupun kebaikan kita di akhirat. Dan juga gini Mbak ya, ada namanya kalau dalam Islam itu kan thoriqoh ya. Thoriqoh itu kan artinya jalan yang ditempuh oleh seorang hamba dengan cara apapun untuk menuju ridhonya Allah. Nah, cara kita, thoriqoh kita dalam PAI itu salah satunya adalah pendidikan dan juga dakwah. Jadi antara pendidikan dan dakwah itu sudah menjadi satu kesatuan yang harus dimiliki, harus dikuasai dan ditanamkan dalam hatinya agar senantiasa melakukan atau aktivitasnya dipenuhi dengan pendidikan dan juga dakwah gitu. Oke, gini Mas Rufi, kan nggak semua mahasiswa PAI itu ada passion nih di bidang dakwah. Misalkan mereka kepingin terjun ke dunia entertain atau mungkin ke dunia bisnis atau ada penelitian dan lain sebagainya. Nah, itu gimana solusinya? Baik, memang dalam PAI sendiri, mahasiswa PAI itu nanti tidak semuanya jadi guru. Karena kalau rata-rata PAI itu kan menjadi guru, lulusannya menjadi guru atau menjadi dosen. Namun tidak menutup kemungkinan ketika nanti lulus dia malah fokus di bidang bisnis, mengembangkan bisnis orang tuanya. Atau dia sudah memiliki bakat di bidang teknologi, lihai untuk membuat animasi-animasi, kemudian videografi ataupun fotografi, itu semuanya bisa diniatkan untuk dakwah. Misalnya orang yang kemudian mahasiswa PAI ya, yang kemudian dia fokus untuk melanjutkan usaha atau bisnis orang tuanya, artinya dari keuntungannya dia berbisnis itu kemudian keuntungannya digunakan untuk dakwah, membantu masjid, membantu musola, pondok pesantren dan semua aktivitas dakwah. Atau juga yang misalnya pandai di bidang IT ya, kemudian membuat konten-konten Islami, yang mana konten-konten Islami ini ditujukan untuk apalagi saat ini Mbak ya, saat ini kan banyak konten-konten yang sangat bertentangan dengan syariat Islam ya, di TikTok joget-joget pargoy gitu ya. Ini kan bisa diatasi atau bisa dilawan dengan mahasiswa PAI yang pandai di bidang IT itu membuat konten-konten yang tujuannya adalah untuk dakwah gitu. Oke, jadi kembali lagi ya mengenai dakwah, kan barangkali kita dari sahabat kampus nih belum mengetahui apa aja sih macam-macam dakwah. Nah, itu mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu. Oke, secara kalau kita ambil dari rangkuman dari ulama itu ada 3. Yang pertama adalah dakwah dengan lisan.
Artinya kita sampaikan. Barangkali ada di antara teman-teman itu yang memang jago untuk public speaking, ya di situ kesempatan dia untuk menyampaikan dakwahnya melalui lisan. Ataupun juga di antara teman-teman yang pandai di bidang tulisan, ya tulis menulis, tentu dia diharapkan mampu menjadi orang atau penulis yang isi tulisannya itu untuk kebaikan gitu. Artinya kan sama, dakwah juga. Walaupun kemudian banyak orang yang memang saat ini dakwah kalau begitu ceramah di mimbar-mimbar, pidato di atas panggung. Enggak. Dakwah itu kan intinya adalah menyeru atau mengajak kebaikan gitu. Dan yang paling penting Mbak ya, yang terakhir adalah dakwah itu dilakukan di antara ini yang terakhir kan, dan ini memang yang paling sulit, yaitu dakwah bilhal, yaitu dakwah dengan bagaimana kita sendiri ini bagus atau memiliki karakter yang baik, kemudian karakter kita ini dicontoh oleh orang lain gitu. Oke, baik. Tadi kan harus mempunyai perilaku yang bagus dan yang baik nih. Kemudian gimana sih cara-cara yang baik untuk kita berdakwah kepada masyarakat agar ilmu yang kita sampaikan itu dapat diterima dan juga dapat diterapkan oleh masyarakat? Oke. Di dalam Al-Qur'an itu kan Allah berfirman, ud'u ila sabili rabbik bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Ya, ud'u ila sabili rabbik, ajaklah atau serulah kepada jalan Tuhanmu, yakni jalan agama Islam, ya agama Islam, bil hikmah, yaitu dengan cara yang hikmah, yang bijaksana, yang bagus, yang adil, sehingga kemudian kita tahu siapa sasaran atau objek dakwah kita. Karena ini yang harus kita ketahui. Kalau misalnya ada orang yang dakwah kepada anak-anak kecil, ya karena anak-anak kecil kan perlu kita beri pondasi, ya bagaimana kita tahu karakter anak kecil. Kemudian dakwah kepada anak-anak SMP, anak SMA, ataupun orang-orang yang sudah tua namun mereka awam. Nah, itu ada karakternya sendiri. Kemudian mau'izatil hasanah, yaitu dengan tutur kata yang bagus, ya mau'izah hasanah, dengan tutur kata yang bagus. Artinya dengan tutur kata yang bagus ini kemudian tentu dengan takdirnya Gusti Allah, nantinya objek dakwah kita akan mendengarkan apa yang kita sampaikan ini tidak hanya sebuah kalimat atau kata-kata, tapi diharapkan menjadi sebuah inspirasi yang masuk ke dalam hati. Dan itu yang memang sulit dan itu yang susah. Bahkan sekelas para aulia, misalnya Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad pun, itu sebelum beliau berdakwah, terlebih dahulu beliau membersihkan hatinya. Ataupun contoh misalnya Mbah Hamid Pasuruan, ya. Ada salah satu orang itu sowan kepada Mbah Hamid, ibunya, ya anak kecil ini suka makan gula. Sowan kepada Mbah Hamid, saya minta nasihat, saya minta saran, anak saya ini sering makan permen, sering makan gula, saya khawatir dengan kesehatannya. Apa yang dilakukan oleh Mbah Hamid? Beliau sebelum menyampaikan pesannya, beliau tidak makan gula selama 3 hari. Kemudian anak kecil itu dibawa lagi oleh ibunya, dinasihati sama Mbah Hamid, anakku sudah jangan makan gula. Akhirnya anak tersebut nggak makan gula, ya makan, cuma nggak intens terus-terusan gitu. Dan itu yang sulit bagi kita, tapi insya Allah dengan kekuatan kita, dengan istiqomah kita untuk memiliki komitmen untuk berdakwah, ya insya Allah nanti akan dimudahkan oleh Allah gitu. Oke, baik. Jadi sebelum kita berdakwah pastinya ada mungkin preparation, ada persiapan-persiapannya nih. Misalkan ke desa ini aku harus persiapan seperti ini, atau mungkin ke wilayah ini aku harus seperti ini. Nah, itu dari Mas Rufi sendiri nih, apa aja sih persiapan-persiapan yang mungkin harus dilakukan oleh para mubalik tersebut? Oke, ada 3 Mbak ya. Yang pertama adalah keteladanan, dan yang kedua adalah materi, dan yang ketiga itu adalah keikhlasan. Yang pertama itu adalah keteladanan. Jadi seorang dai harus menjadi seseorang yang bisa diteladani. Oh, misalnya Ustadz Fulan atau Kiai Fulan. Lah, dalam kesehariannya tentu dia juga harus memiliki karakter yang baik. Percuma kalau misalnya ada seorang ustadz, ada seorang kiai, ibadahnya bagus, gemar membaca wirid, gemar membaca Al-Quran, tapi ternyata sama orang suka menghina, suka mencaci maki, suka ghibah. Nah, itu kan kurang baik juga. Orang mau mendengarkan nasihatnya itu pasti akan menolak. Percuma, dia ternyata juga orang yang suka ghibah. Nah, itu. Kemudian yang kedua adalah tentang materi.
Memang dalam agama Islam ini materi atau keilmuannya sangat luas, mulai dari akidah, fikih, kemudian tasawuf, akhlak, dan lain sebagainya. Jadi seseorang yang mau berdakwah harus menguasai di bidangnya. Misalnya mau dakwah kepada orang-orang yang suka judi, ya dia harus mengetahui apa hukumnya judi, ataupun orang-orang yang suka makan riba, ya bang titil gitu ya namanya, bang titil di Jawa namanya. Nah, itu harus tahu apa hukumnya orang-orang yang kemudian riba, atau misalnya ada orang yang mau konsultasi masalah koperasi. Kan kadang koperasi di Indonesia ini kan ada yang ini nggak apa-apa karena hukumnya seperti ini nggak boleh karena seperti ini. Nah ini seorang pendai harus tahu. Kalau nggak tahu ya nanti nggak dipercaya sama masyarakat. Cara bahasa Jawanya itu kurang mentes gitu ya. Jadi kurang mateng dalam keilmuannya. Dan yang terakhir adalah keikhlasan. Jadi ikhlas ini yang harus betul-betul ditanamkan dalam hati untuk mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa taala gitu. Oke, baik. Jadi dari sisi pendakwah sendiri juga harus dipersiapkan ya, dari hatinya, kemudian dari pemateriannya juga, dan pastinya nanti harus penyampaiannya seperti apa. Dan pastinya setiap orang akan berbeda caranya mubalik untuk menyampaikan materi-materi tersebut. Betul. Mungkin dari Mas Rufi sendiri ada closing statement nih sebelum dia. Oke, barangkali ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan, yaitu yang pertama adalah ketika kita berusaha, ketika kita memiliki niatan yang baik dalam hati untuk mengajak orang kepada jalan yang baik, itu pasti akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang suka atau memberitahu jalan yang baik itu ya mendapatkan pahala yang banyak. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi." Yang artinya adalah barang siapa yang menunjukkan seseorang kepada khairin, satu kebaikan ya. Rasulullah nggak mengatakan al-khair, tapi khairin, sebuah kebaikan saja, maka falahu ajruha, maka dia akan mendapatkan falahu mithlu ajri fa'ilih, jadi mendapatkan pahala orang yang mengerjakan. Misal nih saya ngajak Mbak Nafa untuk ayo kita laksanakan istiqomah paling tidak 1 bulan sekali puasa Senin Kamis. Ternyata Mbak Nafa juga melakukan puasa Senin Kamis, maka pahala puasa Senin Kamis ini nggak dari saya saja tapi Mbak Nafa. Atau misalnya saya sendiri nggak menjalankan saat itu, nggak puasa dan Kamis, Mbak Nafa yang puasa, maka saya mendapatkan pahala. Itu salah satu kemurahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir yaitu bahwa menjadi mahasiswa PAI itu harus menanamkan dalam dirinya adalah karakter dakwah. Jadi suka mengajak kepada kebaikan. Jangan sampai kemudian kita menjadi promotor atau orang yang suka mengajak orang kepada keburukan. Belum kenal satu keburukan malah dikenalkan sama mahasiswa PAI. Ini kan hal yang sangat buruk, harus kita hindari. Kemudian yang ketiga yaitu ketika kita berdakwah tidak perlu menunggu harus suci, saya nggak berdosa, ini susah. Kenapa? Andai kata di dunia ini kita menunggu orang yang paling suci untuk menyampaikan kebenaran, ya cuma satu dari Rasulullah SAW. Tapi ini yang harus kita laksanakan. Maksudnya, mentang-mentang nggak apa-apa, saya berdosa, saya juga terus maksiat, STMJ, sholat terus maksiat jalan. Ini kan yang ya nggak bisa kita jadikan pijakan. Artinya saya berusaha untuk menyebarkan kebaikan dengan harapan saya terus istiqomah dalam kebaikan tersebut. Atau saya melarang seseorang untuk melakukan suatu kemaksiatan dengan harapan saya tidak melakukan kemaksiatan tersebut. Apalagi menjadi guru PAI ya, karena semua materi PAI itu kan berkaitan dengan ibadah. Misalnya dalam materi akidah akhlak ditanamkan sifat kejujuran. Nggak mungkin dong kemudian kita mengajarkan kepada para siswa, ayo kita menjadi orang yang jujur supaya kita dipercaya oleh orang lain. Ternyata gurunya sendiri jujur, tukang menipu. Nah, itu artinya ketika kita mengajar sebetulnya itu juga menjadi pancing untuk diri kita sendiri supaya menjadi orang yang baik gitu. Ketika khotib menyampaikan itu kan selalu usikum wa nafsi, aku berwasiat kepada kalian dan kepadaku. Karena namanya khotib, kalau kita nyari khotib yang suci dari dosa nggak mungkin ya, cuma Rasulullah saja. Tapi di dunia ini kita dianjurkan oleh para ulama untuk senantiasa berbuat kebaikan supaya kebaikan tersebut itu kembali kepada
kita sendiri. Ya, mungkin itu Mbak yang bisa saya sampaikan. Oke, Masya Allah sekali ya teman-teman untuk materi dari pemateri kita tadi. Mungkin itu saja yang dapat disampaikan oleh narasumber kita pada hari ini, yakni Abi Laskar Ma'rufi. Semoga dapat menjadi hikmah dan juga manfaat bagi teman-teman pendengar. Dan semoga dari mahasiswa PI sendiri juga dapat menjadi pendakwah nantinya di masa depan. Dan mungkin itu saja dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.